Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kajian, pengajian, taklim dalam rangka menuntun iman kita agar pada saat dipanggil oleh yang maha memanggil Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dalam kondisi husnul khatimah. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau mau husnul khatimah dalam Al-Quran menuntun kita setidaknya 6 perilaku, 6 sikap, 6 karakter yang ada dalam diri kita sesuai amanah ayat yang saya baca pada saat imam tadi, surah Ali Imran ayat 190 ayat 191. Agar kita setiap subuh andaikan baca ayat itu lebih bagus, setiap subuh baca ayat itu, karena itu mengamanahkan kita. Jika Anda ingin selamat, maka mantapkan ayat ini di dalam diri kita. Di ayat itu diceritakan bahwa yang pertama 6 hal itu, yang pertama kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan penelitian. Kedua, untuk diperintahkan Allah untuk reaktif. Ketiga, diperintahkan Allah untuk berzikir. Keempat, berfikir. Kelima, bersikap. Dan keenam, berdoa, menyerahkan diri sama Allah. Jadi ada 6 sikap ini. Insya Allah jika ini ada dalam diri kita, saya berkeyakinan atas izin Allah husnul khatimah. Jadi ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqtaha dza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang ulul albab, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir pada saat dia berdiri, duduk dan berbaring. Kemudian orang-orang yang senantiasa berpikir terhadap penciptaan langit dan bumi, dan mereka punya sikap, yaitu tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah. Maka mereka lalu berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Darun Najah rahimakumullah. Jadi 6 sikap. Pertama adalah diperintahkan kita untuk melakukan penelitian. Ini biasanya tugas para dosen, orang-orang yang bergelut di perguruan tinggi, meneliti alam semesta. Alam itu ada alam manusia, ada alam binatang, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam macam-macam ya. Jadi itu diperintahkan kita. Bahkan seluruh langit kalau kita mampu meneliti, silakan, asal saja dengan sultan, yaitu dengan kemampuan ilmu pengetahuan. Jangan pernah bermimpi kalau tidak punya ilmu pengetahuan bisa untuk menelusuri bumi, menelusuri langit yang seluas itu. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi ditugaskan yang pertama mulia sekali, yaitu melakukan penelitian terhadap ciptaan Allah, termasuk penelitian sosial. Bagaimana karakter manusia dari A sampai Z, dari ketua sampai kepada pembantu, kita teliti satu persatu untuk dijadikan yang baik untuk ditiru dan yang kurang baik untuk tidak ditiru. Jadi itu melakukan penelitian. Maka sebenarnya ayat Quran ini dilakukan banyak oleh Pak Jainal, orang barat. Orang barat melakukan penelitian bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, mengeluarkan sebuah buku tebal
penelitian dan teori-teori mereka, hasil karya-karya mereka. Saya tahu di Kalimantan Barat ini terlalu banyak para orientalis datang ke Kalimantan Barat ini untuk melakukan penelitian. Mereka hidup bersama dengan suku-suku yang ada di pedalaman. Ini mereka lakukan. Sebenarnya semangat Al-Quran itu, melakukan penelitian adalah semangat Al-Quran. Kita boleh melakukan penelitian tentang Pak Haji Ali Ar-Rahman. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, itu yang kedua, sikap adalah reaktif. Artinya tidak boleh diam, senantiasa melakukan, yaitu mereka berpikir, berzikir, reaktif, aktif, reaktif, aktif dan reaktif. Tidak boleh kita ini santai hidup ini, nggak boleh. Mentang-mentang umur kita masih muda, santai. Lebih parah lagi udah tua, santai lagi. Lalu kapan kita aktif? Ini amanah. Ayat ini luar biasa. Rasul menerima ayat ini, asbabun nuzulnya yang paling berat dari sekian ayat. Inilah Rasulullah sampai menangis menerima ayat ini, turun dari Allah. Kenapa terlalu berat? Penelitiannya itu adalah alam semesta harus diteliti sambil berzikir kepada Allah, sambil memberikan keputusan. Keputusan apa? Tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta za batila. Ya Allah, semua yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Nah itu, Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kemudian selalu berzikir. Kapan kita berzikir? Ketika kita berdiri. Banyak tafsiran, ketika kita masih mampu, ketika kita masih aktif, banyak beribadah sama Allah, berzikir sama Allah. Ketika kita duduk, ketika kita berbaring, artinya kau baring itu artinya kau duduk sudah paham. Kalau ketika kita berbaring, kapan itu? Mungkin berbaring normal, bisa saja berbaring menunggu sakratul maut. Jangan sampai lepas berzikir sama Allah. Maka kalimat selalu berzikir ini diterjemahkan dan dilakukan amal kita setiap malam Rabu, ya. Itu tarekat ini. Itu adalah terjemahan melaksanakan perintah dari Quran surah Ali Imran ayat 190 ini, 90-91 ini. Jadi senantiasa berzikir ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Artinya kita senantiasa ingat Sang Ilahi Rabbi yang menciptakan kita. Bayangkan pada saat akhir nanti kita berbaring dan dipanggil oleh Allah. Tiba-tiba zikir kita tidak sama Allah. Ini persoalan besar saat menghadap Allah. Mati bukan selesai mati, tapi begitu mati persoalannya makin panjang. Itu persoalannya. Tapi kalau sudah pembukanya dengan zikir, dakhalal jannah, dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka memang latihan untuk tarekah ini luar biasa dengan amaliyah ini. Mudah-mudahan Darun Najah ini tetap langgeng dan tidak berkurang kita Pak Haji Ikram melakukan zikir tarekah yang diajarkan oleh ustadz kita. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian berpikir. Kita harus berpikir tentang penciptaan alam ini. Kadang ada yang aneh Allah ciptakan. Maaf, aneh. Akal kita kadang-kadang, kalau akal yang tak normal tidak dituntun wahyu, kita kadang protes sama Allah. Contoh, Allah ciptakan nyamuk. Ngapain Allah ciptakan nyamuk? Menyusahkan hidup kita ya. Ternyata harus berpikir. Orang-orang yang dewasa, otaknya cerdas, diberi oleh Allah wahyu di otaknya. Dia berpikir, kenapa Allah ciptakan nyamuk? Ternyata itu penciptaan nyamuk itu terlalu banyak manfaat buat manusia. Saya kira paham lah ya. Dengan nyamuk banyak orang yang menjadi kaya raya, jual obat nyamuk, menciptakan obat nyamuk dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada yang jadi nyamuk. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ini. Kemudian ngapain Allah ciptakan kejahatan? Banyak pencuri, banyak perampok, banyak koruptor. Kenapa Allah ciptakan di otak manusia mau kerja begitu? Sebab tidak ada bergerak satupun apapun tanpa izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Artinya Allah semua yang buat itu. Kenapa Allah buat itu? Kadang-kadang menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, Bapak dan saudara sekalian, maka sederhana orang yang memiliki hidayah berpikir tingkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah jahat-jahat itu justru dengan ada pencuri membuat ada departemen kepolisian.
Berapa banyak anak kita yang masuk di departemen kepolisian. Bayangkan kalau tidak ada pencuri, tidak ada kapten, tidak ada jenderal. Sedih juga ya. Ini tidak ada kapolri, tidak ada kapolda, mana ada kapolsek, mana ada polisi. Nah, bayangkan kalau tidak ada orang bodoh, ngapa Allah ciptakan kebodohan? Karena supaya terjadi interaksi orang pintar ngajar yang bodoh. Maka terjadilah ada guru, ada dosen. Bayangkan kalau tidak ada yang bodoh, mana ada Pak Jainal ngajar, mana ada? Kok berbeda bahasa diciptakan Allah? Coba bahasa Indonesia semua di muka bumi ini, atau bahasa Arab semuanya, selesai kan? Tapi bermacam-macam bahasa. Dengan perbedaan bahasa timbul guru bahasa. Maka Pak Jenderal menjadi guru bahasa Inggris. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati. Kemudian ada yang Allah ciptakan lupa. Cobalah begitu hafal lupa, tidak ada lupa-lupa lagi. Ternyata penting juga rupanya penciptaan lupa itu penting. Pertama, kalau lupa kepada hantu, bagus. Coba kalau ingat terus. Nah, itu. Yang selanjutnya, yang kedua, lupa baca doa. Maka yang ingat baca doa, maka dialah selalu membaca doa. Bayangkan kalau tidak ada yang lupa, dia terus ada yang mau baca doa. Karena semua paham semua. Jadi karena lihai dan seterusnya. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, jadi kehidupan ini Allah ciptakan dinamis. Allah ciptakan ini apa ya, berirama gitu ya, berirama. Gelombang tuh kadang kalau gelombang naik terus ke atas, itu bukan gelombang namanya, tapi turun. Gitu dia. Gitu juga kehidupan kita. Gelombang, ada kaya, ada miskin dan seterusnya. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, maka berzikir, berpikir kita. Itu tugas kita untuk berpikir. Jangan cepat menjustifikasi, memutuskan bahwa ini Allah keliru. Tidak, semua yang Allah ciptakan batila, ma khalaqta batila. Tidak ada yang sia-sia, pasti ada gunanya. Termasuk juga, bayangkan ada binatang yang paling jelek, tapi gunanya untuk makan kotoran kita. Bayangkan kalau tidak ada ini, kotoran kita yang kita buang, apa nama itu yang hitam-hitam tuh, Allah ciptakan itu, diciptakan itu, maka kotoran kita tidak menumpuk. Coba ditumpuk di situ, tunggu 5 hari, selesai itu habis. Tidak ada orang, tidak ada kita yang membersihkan, tapi ada yang senang memakannya. Gitu Allah ciptakan semuanya. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kemudian setelah kita berpikir, harus ada kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ya Allah, semua yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Sikap kita, aku mengimani sami'na wa ta'ana ya Allah. Engkau adalah Tuhan, kami adalah hamba, kami patuh dan turut kepada Engkau. Itu harus punya sikap seperti itu. Tidak boleh ragu sebesar 1% pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk segala penciptaannya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, lalu sikap yang keenam, kita menyerah diri kepada Allah. Sikap menyerah diri kepada Allah dibuktikan dengan apa? Dengan apa, Pak? Sikap menyerahkan diri kepada Allah, buktinya apa? Berdoa. Bagus, Pak Ali. Berdoa. Itulah orang yang menyerahkan diri sama Allah setulusnya, yaitu orang yang mau berdoa. Berdoa kepada Allah. Makin banyak doa, makin banyak penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu menandakan, mengindikasikan bahwa kita orang yang tidak mampu, orang yang lemah. Yang mampu dan lemah, dan yang maha mampu dan yang maha kuat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak berdoa, makin bagus kita. Terima kasih, ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.